Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Mari. Assalamualaikum, Mbak. Iya, waalaikumsalam. Mari duduk, Mbak. Ya, gimana Mbak kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, cukup. Alhamdulillah ya cukup baik. Sebelumnya Mbaknya tahu nggak kenapa kok dipanggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Jadi Mbak, kan biasanya seorang tuh dipanggil ke dalam ruang konseling itu untuk menceritakan apa yang dialaminya, membagikan pengalamannya apapun itu. Dan kan di sini Mbak saya panggil, nanti ke depannya Mbak saya minta untuk menceritakan ya Mbak ya, apa yang Mbak alami. Soalnya Mbak itu apa namanya, saya kan kurang kenal ya dengan Mbak. Jadi nanti yang pertama itu saya minta Mbak untuk memperkenalkan dirinya dulu. Ya. Perkenalan sama dirinya. Ya sedetail mungkin, nanti kita lihat perkembangan dari situ. Untuk sesi ini itu kita laksanakan kurang lebih 20 menit ya Mbak ya. Iya Pak. Ya cukup ya, dirasa cukup ya Mbak ya, 20 menit ya. Nah, baik, Mbak bisa perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra. Saya kelas 10 IPS 2. Terus alamat rumah saya itu aslinya saya lahir di Solo, tapi saya ngikut orang tua saya di Ponorogo karena orang tua saya bekerja di salah satu kantor di sini, jadi ikut sama ayah gitu. Terus cukup sih Pak. Iya, Mbak. Mbak tuh pindah ke Ponorogo sejak kecil atau Sejak baru SMA ini? enggak Pak, baru SMP kelas 2 itu saya ikut sama orang tua pindah ke Ponorogo. Kelas 2 SMP pindah ke sini, terus gimana? Apa kan pasti pindah tuh pasti nggak punya teman baru dong di sini, pasti banyak orang-orang baru ya yang ditemui. Nah itu gimana? Ya awalnya pastinya saya yang pertama itu nggak kenal sama tetangga gitu kan. Cuma tapi di suatu kan rumah saya kan perumahan gitu Pak ya. Kan dia juga banyak anak-anak sih. Terus nggak tahu kenapa aku cuma disuruh ikut main aja gitu. Terus lama-kelamaan kan kenal. Terus ya tiap hari sering main kan, soalnya saya lagi ke pindah ke Ponorogo kan SMP juga, jadi aku masih kecil, umur berapa ya sekitaran 13 tahun kalau nggak 14 tahun gitu kan, yang masih kecil gitu. Ya jadi ya perlunya adaptasi sama lingkungan juga gitu. Oh iya, baik Mbak. Tadi kan orang tua juga udah menyuruh Mbak untuk main ya, maksudnya nggak tahu ngapain tapi ikut main dulu aja, nanti biar kenal. Itu hal yang baik. Terus untuk di SMA sendiri itu bagaimana? Kok bisa masuk di SMA ini? Ya, masuk SMA sih itu kayak nggak disuruh sama orang tua sih, kayak keinginan hati sendiri gitu. Keinginan sendiri. Kalau aku tuh kan awalnya aku kayak izin sama mama gitu kan, Pak. Terus Mak, aku mau sekolah, kalau udah lulus SMP aku mau terusin sekolah di SMA ini. Oh iya nggak apa-apa gitu ya. Udah akhirnya aku daftar sendirian sama berdiri-dirian, aku udah benar-benar niat. Ya alhamdulillah aku keterima. Jadi teman-teman di SMA sini udah banyak ya Pak ya? Udah banyak kan.
banyak sih. Dari awal aku kan juga aku sama teman SMP dokter itu ada sekitar 5 anak gitu, ternyata ya keterima semua gitu. Oh ya. Jadi Mbak di sini tuh masuk bareng dengan teman-temannya, dan ini sekelas atau beda kelas? Oh yang kan 5, Iya. aku IPS, yang IPS tuh 3, yang IPA-nya 2 gitu. Yang 3 itu beneran sih alhamdulillah satu kelas lah. Oh iya, tadi Satu kelas. masih ada temannya. Terus itu dia kan udah teman dekat dari SMP sampai sekarang ya Pak ya. Nah waktu di sekolah itu biasanya ngumpul juga atau gimana Mbak? Waktu sekolah kan sempat pertama-tama kan ini sempat sekolah kan sebelum kita pandemi kayak gini. Ya itu waktu sekolah itu sempat ngumpul berlima itu waktu entah itu istirahat ataupun waktu apa. Sempet ngumpul, cuma ngumpulnya tuh kayak di kantin, cuma janjian ke kantin gitu, makan sarapan terus udah kembali ke kelas masing-masing gitu. Oke, jadi kalau untuk di kelas Mbak sendiri itu mendapat kesulitan nggak Mbak? Ada kesulitan nggak Mbak? Kesulitannya dari awal, kalau dari awal itu ya mestinya ada Pak. Kan kesulitannya kayak gini kan di kelas yang kenal kan otomatis cuma 3 di awal, 3 terus sama bertiga aja gitu. Nah kemudian tuh kayak ya enggak, ya bukannya terpaksa sih enggak, kan ya kayak kita tuh enggak butuh yang namanya teman itu satu doang, enggak, butuhnya kita tuh kayak saya pribadi tuh teman ya kenalan banyak satu kelas. Kan nanti kalau kenapa kan saya juga butuh satu kelas, teman satu kelas gitu. Iya, nah itu untuk kenalnya satu kelas, nanti teman seluruh kelas itu udah kenal dekat atau memang cuman ya tahu nama, tahu gitu. Ya gimana ya Pak, kan kemarin masuk kelas, maksud saya tuh masuk kelas bersama-sama itu kan cuma 1 bulanan, kalau nggak 2 bulanan kan otomatis kayak belum mengenal satu sama lain, jadi itu cuma sekedar kenal namanya gitu doang. Oh oke. Nah kan ini kan sempat daring ya Pak ya ini ya? Udah sekitar berapa ya Pak? 5 bulanan. Nah, udah 5 bulan. Nah, ini merasakan daring ini gimana Mbak? Kalau saya pribadi sih bosan Pak di rumah terus. Bosan di rumah terus? Iya. Kan tadi kan Mbak bilang kita tuh baru kenal nama lah, tahu nama, tahu orangnya. Tapi aku daring gini tuh malah memperdekat atau memperjauh sama kenal teman-teman guys? Kan otomatis online ya Pak, berarti kan harus kayak on time chat gitu, chat dulu. Jadi kan kita tahu teman-teman yang fast balesnya cepat atau enggaknya tuh tahu, terus ya kayak nyambung aja gitu Pak. Oh gitu. Untuk di grupnya tuh rame nggak Mbak? Oke, setiap hari itu rame Pak. Rame ya. Jadi tetap ikut kelas ya Mbak ya? Tetap ikut kelas, kalau ada kelas. Kalau nggak ada ya udah kan, kalau kelamaan kan capek Pak dulu Pak. Jadi ya butuh istirahat juga gitu. Oh baik. Terus selain di kelas, karena Mbak tadi kan udah punya teman, walaupun ya udah langkah yang bagus lah, maksudnya punya teman, udah mengerti temannya sekelas dan tidak bersosial dengan kelompok-kelompok itu aja. Nah tapi dalam kelas itu kan Mbak bilang tadi kalau ada kelas ikut kelas, kalau nggak ada istirahat. Nah kelasnya sendiri itu Mbak rasa Mbak itu bisa memahami secara keseluruhan atau bagaimana? Kalau memahami secara keseluruhan sih enggak Pak, soalnya ya gimana ya, tuntutan dari diri saya pribadi juga sih, kalau nanti kalau terus-terusan kan saya punya mata minus kan Pak, jadi capek juga kan. Saya habis sekolah, kalau mau jalan tugas 5 menit itu udah
istirahat 10 menit, lihat pemandangan, kalau lihat kemana gitu, nggak selalu HP juga sih Pak. Biasanya saya juga telat itu sih, telat informasi juga dari guru-guru. Jadi saya ya otomatis tanya sama teman. Oh, tapi tetap tanya ya berarti? Tetap tanya. Ya, terus untuk pengumpulan tugasnya, itu Mbak tetap ngumpulin on time, maksudnya on time atau ada kadang pernah telat atau gimana Mbak? Saya dari dulu dilatih sama orang tua saya tuh on time. Jadi ya kalau ada tugas ya udah saya kerjakan gitu. Nah, itu waktu ada kan Mbak tadi kan ada tuntutan bahwasannya Mbak itu harus on time ya Mbak ya. Nah, pada saat pengerjaannya itu pernah ada kesulitan nggak Mbak? Pernah juga, itu pasti pernah pas itu. Kalau di matematika kan pastinya banyak rumusnya. Jadi kesulitannya tuh untuk gurunya tuh jarang masih rumus yang begitu nyangkal di otak sih, Mbak, cuma kayak berambang gitu loh Pak. Jadi ya hanya sekedar mengerjakan udah ditunjukkan gitu aja. Pas Mbak mengerjakan itu tuh yang dirasain Mbak apa Mbak? Ya ada sulitnya, ya ada senangnya. Kalau sulitnya itu pastinya ya kalau ya gimana ya, sulit enak sih Pak. Gimana itu? Bisa jelaskan? Sulitnya tuh gini, kalau sulit biasanya terkendala sinyal sih Pak kalau sulit. Iya, kalau ya enaknya tuh ya lancar gitu, koneksinya enak. Nah, pas Mbak kesulitan sinyal, terus Mbak itu apa namanya mengerjakan tugas on time terus, itu kan Mbak agak apa ya? Ya greget juga kan ya Mbak ya. Nah, itu Mbak pernah nggak punya perasaan bahwasannya pernah di suatu fase atau suatu saat tuh tugasnya banyak sih, tugasnya gini terus, tugasnya gimana? Itu pernah nggak Mbak? Atau emang Mbak tuh sampai sekarang tuh masih enjoy aja masih tugas? Selama ini masih enjoy sih Pak. Nggak ada kesulitan yang begitu sulit gitu enggak. Oke. Nah, kembali ke awal tadi ya Mbak ya, kepada teman-teman ya Mbak. Nah, untuk teman-teman yang Mbak kenal di kelas itu mayoritas cewek atau cowok Mbak? Kalau aku pribadi, aku suka temen cowok sih Pak. Suka temen cowok? Iya, soalnya aku tipe, kan aku cewek, yeah. Tapi aku suka yang, tapi aku cewek tapi aku tomboy gitu. Oh iya, baik. Suka aku tomboy, enak sih. Lebih dekat ke teman-teman kelas yang cowok ya? Iya, dia punya teman cewek, tapi cuma 1 atau 2 gitu. Sahabat dari SMP juga sih. Nah, Mbak kenapa kok Mbak tuh lebih suka ke teman-teman cowok yang menurut Mbak enak tuh apa? Enak. Gimana ya? Kalau diajak keluar itu kayak, ayo keluar, ayo gitu lah. Terus kan aku udah besar, kan aku udah berapa ya? 17 tahun. 17 tahun kan otomatis aku sudah bisa dari kecil, kan aku sudah biasa hidup mandiri juga. Walaupun aku punya orang tua saya masih hidup semua, tapi aku sudah merasakan hidup. Oh gini loh batasan, oh ini loh yang baik itu yang gini, yang buruk itu yang gini gitu loh. Jadi aku udah punya batasan. Oh kalau punya teman cowok itu batasannya tuh ada gitu kan. Kalau aku punya teman cowok, pastinya aku dilindungi sama temanku cowok. Udah gitu. Prinsip aja itu juga. Terus Mbak itu pernah nggak Mbak merasain di apa namanya kayak di omongin atau gimana sama teman-teman cewek Mbak yang lain? Sebagian ada, sebagian enggak gitu kan. Kalau yang enggak itu yang dia benar-benar ngertiin aku gitu. Kalau enggak ya di kata-katain sendiri gitu. Udah, tapi sampai dikata-katain sendiri. Tapi aku merasa itu beban banget sih Pak. Iya kalau nggak merasa bodoh amat ataupun apa terus dan
Mbak itu nggak keganggu nggak sama itu? Sama sekali sih enggak. Kalau keganggu itu baru bener-bener dia ngatain aku, bener-bener dia mengejudge aku secara berlebihan, itu baru-baru itu menyakiti perasaanku gitu Pak. Kalau dulu tuh pernah nggak gitu? Pernah sih. Kalau di waktu kelas 3 SMP itu bener-bener parah banget Pak. Sampai aku tuh kayak frontal gitu, udah kata-kata kotor itu semuanya keluar gitu Pak. Ya bener-bener kayak aku preman gitu loh. Ya udah, itu padahal teman cewek, waktu jotos itu bener-bener dia nangis gitu. Ya, menurut apa namanya itu Mbak itu sampai sampai kayak gitu, sampai meninju temannya, sampai marah kayak gitu tuh, dibilangnya separah itu. Iya emang bener-bener parah Pak. Kalau nggak parah aku nggak sampai jotos itu. Dan itu orang yang bilang itu berkelompok ataupun individu sama teman Mbak sendiri? 3 anak sih Pak. Dan aku cewek satu sendiri. Aku lawan 3 aja. Jadi waktu itu gimana Mbak? Di posisi di sekolah atau? Iya sekolah mau pulang kan, Iya. dilabrak langsung. Kamu tuh gini, cewek nggak baik, kamu kan anak cewek mau lulus Pak. Bayangin, mau lulus ada masalah kayak gitu. Aku takutnya malah nggak lulus. Udah panggil orang tua. Terus gimana Mbak? Pas sama orang tua di sana tuh? Ya aku jelasin sama orang tua aku. Iya. Kalau ya udah saya ya nggak berani saya kan jujur kan Pak sama orang tua saya. Ya aku ceritain kalau aku tuh udah dikata-katain sama dia, ya udah aku jotos, udah gitu. Ini Mbak, ya membela diri itu baik, apalagi Mbak kan ya berteman dengan cowok atau berteman dengan cewek ataupun gimana, itu hal yang wajar, hal yang normal dilakukan. Tetapi Mbak sadar nggak Mbak bahwasanya dalam membela diri ataupun berperilaku kepada hal-hal seperti itu ada batasan-batasan dan ada hal-hal yang mana yang perlu dilakukan pada tempatnya, mana yang enggak. Nah, mungkin kemarin itu sampai orang tua Mbak Ika dipanggil sama Mbak itu gara-garanya yaitu sampai Mbak Ika meninju teman Mbak Ika dan membuat keonaran juga ya Mbak ya. Nah, tapi di SMA ini ya Mbak ya, itu apakah ada orang yang masih seperti itu? Enggak sih Pak, nggak tahu atau belum. Nah, Ya semoga aja sih nggak ada Pak. Ya semoga tidak ada Mbak ya, tapi berarti untuk sesi kedepannya kita nanti akan membahas tentang masalah ini Mbak. Jadi Mbak pernah dirundung dan Mbak pernah dibully seperti itu karena kurang bisa berteman ataupun bersosialisasi dengan sesama jenis yaitu perempuan ya Mbak ya, teman-teman Mbak perempuan. Jadi Mbak lebih suka bergaul ya dengan teman-teman pria, karena dirasa Mbak itu kalau pria tuh kalau diajak ya langsung dekat seperti itu. Jadi untuk itu sesi ke depan mungkin bisa kita bahas tentang ini Mbak. Jadi Mbak diminta untuk kedepannya kita akan melaksanakan sesi konseling. Sesi konseling ini itu berlandaskan teknik behavior atau perubahan tingkah laku. Nah, dalam teknik ini itu nanti ada teknik-teknik lebih dalam lagi yang akan kita gunakan untuk Mbak bisa menyeimbangkan, menyelamatkan agar Mbak tidak dirundung lagi dan bisa menyelesaikan masalah hubungan itu dengan tepat. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Mbak Citra bahwasanya sudah bercerita, sudah menceritakan masalahnya. Maka dari itu, karena waktu yang dari awal kita sepakati sudah 20 menit, maka
kita bisa selesaikan sesi konseling pada hari ini ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Sekarang Mbak bisa keluar dari ruangan. Terima kasih Pak sudah Iya. mau mendengarkan cerita saya yang berontak. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Iya sama-sama.